التقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah pada hari yang mulia ini. Allah izinkan kita di tengah kesibukan kita dalam menjalani aktivitas duniawi kita untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki yang sudah balik berakal. Mudah-mudahan setiap langkah kaki, ayunan tangan kita dari rumah kita, dari tempat kita bekerja, dari manapun kita berasal menuju rumah Allah pada siang yang mulia ini, kelak bakal menjadi saksi amal soleh kita ketika nyawa sudah berpisah dengan badan kita. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mal mayyitu bi qabrihi illa kadharibil mudawwas. Tidaklah mayat ketika sudah berada di alam kuburnya melainkan seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Siapapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, ketika sudah berpisah nyawa dengan badannya lalu dimasukkan ke liang lahatnya, maka kata baginda Nabi, orang itu akan seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Lalu apakah yang dapat menolong di saat itu? Apakah harta yang banyak dapat membantu? Apakah anak keturunan yang hebat bisa menolong? Ternyata di saat itu tak ada yang dapat menolong kita melainkan amal ibadah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap khatib yang naik di atas mimbar Jumat ini, setelah memuji Allah, berselawat kepada baginda Rasul, satu pesan yang tak pernah ditinggalkan adalah pesan untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bekal terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di siang yang mulia ini bernilai sebuah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwa adanya salat sunnah qabliyah maghrib, dan beliau mengatakan hadis itu sahih. Tetapi selama beliau berada di kota Baghdad, tidak sekalipun Imam Ahmad bin Hanbal melaksanakan salat sunnah qabliyah maghrib. Salah seorang di antara murid beliau bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Tuan Guru, bukankah engkau sudah meriwayatkan bahwa adanya salat sunnah qabliyah maghrib? Bahkan engkau mengatakan hadisnya sahih."
Imam Ahmad bin Hanbal, lalu kenapa Tuan Guru tidak pernah kami melihat Tuan Guru melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib di kota Baghdad ini? Maka apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Aku tidak pernah melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib di kota Baghdad ini karena mayoritas penduduk kota Baghdad telah terlebih dahulu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam ijtihadnya yang sahih mengatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah maghrib. Maka sekalipun aku mengatakan adanya sholat sunnah qobliyah maghrib dan hadisnya sahih, tapi aku tidak ingin menjadi pemecah di tengah masyarakat yang sudah utuh, damai dan tentram. Begitulah Imam Ahmad bin Hanbal menjaga keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat. Padahal beliau seorang ahli hadis, beliau seorang salafus saleh yang kokoh dalam menjalankan sunnah. Ribuan hadis di kepalanya, 30 juz Al-Quran ada di benaknya. Tapi ketika dalam masalah menjaga kemaslahatan umat, kalau bentuknya itu masalah hilafiyah, ternyata beliau lebih mengedepankan bagaimana umat ini damai, tentram, harmonis, tidak terpecah belah. Seorang ulama besar bernama Imam Abu Hanifah dikenal dengan ahli wahyi, orang yang cerdas, pemikirannya yang tajam, hebat. Lalu bertemu dengan seorang ahli hadis dari kota Madinah bernama Imam Malik. Imam Malik adalah seorang pendiri mazhab Maliki yang dikenal dengan ahli hadis. Lalu mereka pun pernah berdebat. Maka selesai berdebat, seorang ulama besar dari Mesir bernama Imam Lais yang menyaksikan perdebatan antara dua ulama besar ini pun mendatangi keduanya. Pertama, Imam Lais datang kepada Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Lais bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Kata Imam Lais, "Wahai Tuan Guru Imam Abu Hanifah, selama ini aku menyaksikan engkau, tidak pernah aku melihat engkau segugup ini ketika berhadapan dengan orang. Kenapa tadi ketika engkau berdebat dengan Imam Malik engkau terlihat gugup, bahkan keningmu mengeluarkan keringat dingin?" Apa jawab Imam Abu Hanifah? "Seumur hidup belum pernah aku menemukan manusia di bawah kolong bumi ini yang begitu hebat dalam bidang hadis, yang begitu menguasai hadis melebihi Imam Malik." Lalu di hari berikutnya Imam Lais mendatangi Imam Malik. Beliau pun bertanya yang sama kepada Imam Malik. Kata Imam Lais, "Wahai Tuan Guru, sewaktu engkau berdebat dengan Imam Abu Hanifah, aku melihat engkau begitu tegang, tak seperti biasa tenang dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Apa yang terjadi ketika engkau berdebat dengan Imam Abu Hanifah?" Apa kata Imam Malik? "Belum pernah aku menemukan sosok seorang ulama yang cerdas seperti beliau." Begitulah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ulama besar, ahli hadis, ahli Al-Quran, ribuan hadis di kepalanya, hidup generasinya begitu dekat dengan Nabi. Begitulah mereka di dalam menjalin kehidupan. Sekalipun mereka berbeda, tetapi tetap saling menghargai dan menghormati. Lalu kalau kita lihat kondisi hari ini, kenapa umat Islam mayoritas di negeri kita ini
Kita ini adalah bagaikan sebuah raksasa, tapi raksasa itu hari ini tak berdaya. Kenapa tak berdaya? Karena sekalipun besar kita terpecah belah. Yang menyebabkan kita berpecah belah bukan hanya sekedar beda pandangan politik, bukan hanya karena masalah ekonomi, pekerjaan. Bukan itu yang membuat perpecahan terjadi di antara kita. Salah satu penyebab perpecahan terjadi sehingga al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, hanya tinggal kata-kata. Orang tak lagi menghargai Islam itu. Orang tak lagi memuliakan umat Islam. Karena mengapa? Karena mereka tahu bahwa sesama Islam pun sudah tidak akur. Satu masjid, satu tempat ibadah yang kita sembah Allah, Nabi kita sama, tapi tidak jarang di antara kita tidak saling menyapa, tidak saling mau bersalaman, hanya disebabkan oleh masalah-masalah yang hilafiyah. Bukankah kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, dicontohkan oleh ulama salafus saleh yang lebih dekat masanya dengan masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tapi justru yang terjadi hari ini, berapa banyak kita perhatikan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ketika ditanya bagaimana menurut Ustaz Fulan bin Fulan, tidak jarang kita mengatakan Ustaz itu subhan, Ustaz itu bid'ah, Ustaz itu tak layak diambil ilmunya. Betulkah ini adalah ungkapan dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul serta ulama-ulama kita dahulu? Lihatlah bagaimana jawaban Imam Ahmad, lihatlah bagaimana jawaban Imam Malik, lihat pula bagaimana jawaban daripada Imam Abu Hanifah. Sekalipun berbeda, tapi tetap menjaga keharmonisan. Hari ini perpecahan yang terjadi di antara kita yang terbesar disebabkan oleh masalah hilafiyah. Tidak jarang sebuah keluarga yang dahulu akur akhirnya berubah menjadi tidak akur. Sebuah persahabatan yang dahulu akrab akhirnya merenggang. Disebabkan apa? Beda pengajian, beda guru ngaji, yang pada akhirnya kehidupan kita yang semula rapat justru merenggang, yang semula dekat justru menjauh, yang semula bersahabat akhirnya berpasang muka. Apa sebab? Kita menganggap perbedaan itu bukan lagi sebagai rahmat, tapi justru menjadi laknat di tengah kehidupan kita. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika hari ini kita berbeda dengan orang yang barangkali tidak sama pemahamannya dengan kita, jangan sampai perbedaan itu membuat kita berpecah belah. Jangan sampai perbedaan itu memutuskan silaturahim. Jangan sampai kita memvonis yang tak sama dengan kita pasti salah. Boleh jadi kita yang tidak sampai gaji kita ke situ, mereka sudah sampai, kita yang lebih jarang untuk belajar. Makanya kata ulama, man qalla ilmuhu kasura ikaluhu. Siapa yang sedikit ilmunya akan banyak menyalah-nyalahkan orang. Wa man kasura ilmuhu, siapa yang banyak ilmunya qalla ikaluhu, maka akan sedikit menyalah-nyalahkan orang. Hari ini ketika kita menemukan perbedaan, maka buka kembali kitabmu, buka kembali lembaran-lembaran kitab yang kita pelajari. Tanya ke banyak guru. Jangan hanya kepada satu orang, dua orang guru yang kau anggap pasti kebenarannya. Tidak ada manusia yang maksum hari ini. Jangan menganggap bahwa yang benar itu hanya kita, yang benar itu hanya guru kita, yang benar itu hanya kawan sepengajian dengan kita. Yang lain daripada itu tak benar. Maka ketika ini terjadi, maka Islam akan selalu terpecah belah dan terkotak-kotak, tidak akan pernah damai dalam kehidupan. Padahal perpecahan ini, perbedaan yang terjadi di tengah-tengah dalam ibadah kita ini, bukanlah perbedaan yang baru terjadi. Ulama-ulama terdahulu yang begitu dekat dengan para sahabat, yang begitu
kuat hafalan hadisnya, yang begitu kokoh dalam menjaga sunnah. Mereka telah terlebih dahulu berbeda, tetapi mereka berbeda cara menyikapi perbedaan itu dengan kita. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, belajarlah kita dalam hidup ini kepada penyu di pantai. Penyu di pantai telurnya banyak, puluhan bahkan ratusan, tapi tidak ada suara yang berisik yang membuat merusak kehidupan orang yang ada di sekitarnya. Jangan seperti ibu ayam, telurnya satu, bahkan baru ingin bertelur, tapi suaranya sudah merusak kehidupan bermasyarakat orang. Ketenangan orang terganggu hanya disebabkan karena ingin bertelur. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, silahkan kita berbeda di dalam belajar, silahkan kita berbeda dalam kelompok pengajian, tapi tetaplah kita bisa duduk bersama dengan saudara kita yang berbeda. Tetaplah kita bisa untuk saling berdiskusi, saling tersenyum, saling menyapa, saling bersalaman. Jangan sampai perbedaan itu menjadi laknat, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai salah satu rahmat yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat di tengah kehidupan kita bermasyarakat ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum